filsafat, tentang definisinya kita lanjutkan, dan sistematika dari filsafat. Ya, ini kemarin Philo dan Sophia, ya. Maka filosofi adalah keinginan untuk meraih kebijaksanaan. Nah, kemudian apa objek material dan objek formalnya? Ini kalau bahasa Arab artinya maudhu. Ma maudhu ilmil falsafah, ya. Nah, saya coba jelaskan dulu ya bedanya antara objek material dengan objek formal ini. Kalau seseorang itu membuat patung, ya, maka ada dua hal yang menjadi objeknya. Yang pertama adalah batu atau kayu yang menjadi bahan dari patung tersebut, ya, yang akan dia olah. Yang kedua adalah konsep kerangka dari patung itu yang ada di pikiran pemahatnya. Maka batu, kemudian kayu, atau apa saja yang menjadi bahan, itu adalah objek material. Ya. Sedangkan gambaran yang ada di pikiran orang tersebut yang akan mengarahkan bagaimana dia membentuk patungnya, itu adalah objek formalnya. Jadi gampangnya objek material itu bahannya, sedangkan objek formalnya itu adalah kerangka konseptual. Ya. Nah, dalam pada itu maka objek material filsafat adalah segala hal yang ada. Ya. Cakupannya lebih luas daripada sains. Kalau sains, seperti yang kalian pelajari, terbatas pada apa yang bisa dicerap oleh indera. What makes sense, ya, apa yang dapat diraih, dicerap, dilihat, didengar, diraba, dibaui, dirasa, ya. Tetapi filsafat jauh lebih dari itu, ya. Maka kalau sains itu membahas tentang fenomena-fenomena alam, nah itu yang terlihat, ya. Ada frekuensi suara, radio, ada apalagi kecepatan, itu bisa dilihat juga, ya. Nah, maka filsafat membahas yang lebih dari itu. Ia membahas juga misalnya hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, misalkan pembahasan tentang metafisika, tentang ketuhanan. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Apa bukti bahwa Tuhan itu ada? Itu pembahasan filsafat agama atau filsafat ketuhanan, pembahasan teologi, ya. Kemudian pembahasan tentang konsep-konsep abstrak yang lain, misalkan apa sih keadilan itu dalam ekonomi, juga apa sih kesejahteraan itu. Kita tahu dalam kajian ekonomi dan juga sosial ada dua buah mazhab besar yang menjelaskan tentang konsep kesejahteraan. Ada yang mengatakan kesejahteraan itu adalah keadilan yang distribusikan kepada semua orang secara merata, maka bentuknya menjadi komunisme, ya. Dan juga menganggap bahwa kesejahteraan itu adalah fasilitas yang diberikan kepada setiap orang untuk bebas melakukan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Maka menjadi liberalisme dan kapitalisme. Tetapi konsep kesejahteraan itu kan konsep yang abstrak, konsep yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita tunjuk. Nah, itu loh namanya kesejahteraan itu. Ada sebuah bangunan, oh itu kesejahteraan, bukan seperti itu. Kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, apalagi. Bahkan juga negara, itu adalah konsep yang abstrak. Nah, itu dikaji dengan kajian yang rasional, yang berdasarkan kepada penalaran yang abstrak, ya, argumen rasional, argumen yang filosofis. Nah, itu maksudnya bahwa objek material filsafat adalah segala hal yang ada.
Jadi tidak terbatas pada hal-hal yang empirik, pada hal-hal yang bisa dilihat saja, tapi juga semua hal yang bisa dipikirkan. Gitu ya. Itu. Yang kedua, nah, kalau tadi objek materialnya adalah segala hal yang ada, nah objek formalnya adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal. Radikal itu artinya sampai ke akar, ya, mendalam, gitu ya. Radikal itu juga artinya mendalam ya, dan rasional terhadap segala sesuatu. Apa maksudnya menyeluruh? Saya ilustrasikan begini ya. Kalau biologi itu membahas apa sih? Membahas bio, membahas bios, membahas makhluk hidup dari perspektif logi. Logi itu rasional, gitu ya. Kemudian sosiologi, apa yang dibahas? Masyarakat. Ya. Kemudian ekonomi, yang dibahas adalah distribusi sumber daya. Gitu ya. Pendidikan adalah cara menyampaikan sesuatu gitu ya, kepada orang banyak. Kemudian politik, bagaimana mengatur kekuasaan dalam masyarakat. Ya. Nah, itu adalah kajian-kajian ilmu pengetahuan yang fragmentatif, yang parsial. Ya, biologi hanya membahas makhluk hidup, gitu ya. Dia tidak memikirkan bagaimana makhluk hidup itu bersosial, membentuk masyarakat, kemudian pembagian distribusi kekayaan. Ya, jadi ada batasan-batasannya. Gitu ya. Tetapi filsafat sebagai sebuah ilmu itu pada hakikatnya menyeluruh. Dia bisa saja menembus batas-batas disiplin ilmu itu. Gitu ya. Ya, kalau kita sekarang mengenal istilah multidisiplin, sebenarnya filsafat itu sendiri adalah multidisipliner. Ya. Dia membahas semua hal. Kadang-kadang misalkan menjelaskan tentang dalil adanya Tuhan dengan bukti fisika, gitu ya. Membahas tentang politik dari titik tolak ekonomi. Gitu. Jadi itulah kajian filsafat, maksudnya menyeluruh di situ. Radikal, ya, sampai ke akar-akarnya. Kemarin kita kayaknya bahas tentang kucing beranak, gitu ya. Kucing beranak itu dari perspektif biologi adalah fenomena yang perkembangbiakan dari makhluk hidup tertentu, gitu ya. Itu adalah penjelasan pada level layer pertama. Pada layer kedua menunjukkan bahwa adanya hubungan sebab akibat antar sesuatu. Nah, filsafat itu pada layer kedua tadi, bukan penjelasan pertama. Dan rasional. Rasional artinya sistematis, runtut. Pikiran yang masuk akal adalah pikiran yang berdasarkan argumentasi dan juga runtut, tidak melompat-lompat. Ya. Makanya kalau misalkan kalian pernah mendengar perdebatan di mana di persidangan, atau kalau kalian baca Perpres atau Undang-Undang Dasar, mesti ada misalkan berdasarkan undang-undang ini, kemudian menimbang ini, memperhatikan ini, memutuskan. Kenapa ada tahapan-tahapan seperti itu? Ya, dibuat seperti itu supaya runtut, ya, supaya tidak lompat. Ujuk-ujuk ada undang-undang, misalkan undang-undang perkawinan, dilarang menikahi, misalkan orang dari suku berbeda, gitu. Tanpa ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Itu adalah argumen yang tidak rasional, karena rasional itu harus berdasarkan, harus memiliki dasar dan juga runtut, ada urutannya. Nah, gitu. Nah, jika kita bicara tentang filsafat, mau tidak mau kita akan belajar tentang sejarah dari filsafat itu. Nah, ini adalah awal mula kemunculan filsafat. Pada tahun 600 sebelum Masehi di daerah peradaban Yunani kuno, gitu ya. Meskipun secara de facto
sekarang ini itu masuk wilayah Turki ya di sini. Tetapi pada zaman dahulu orang-orang yang tinggal di wilayah ini adalah orang-orang dari masyarakat Greek ya, masyarakat Yunani. Nah, pada tahun itu di tempat itu ada upaya-upaya yang rasional dari orang-orangnya untuk mengubah atau terjadi revolusi pemikiran gitu ya, mengubah pandangan manusia terhadap alam semesta. Sebelumnya yang terjadi itu selalu dijelaskan fenomena alam dengan penjelasan yang mistis. Apa itu penjelasan mistis? Misalkan, bagaimana sebuah gunung itu bisa muncul? Oh, itu muncul karena Sang Kuryang marah, ditendang menjadi gunung. Bagaimana Danau Toba muncul? Oh, itu karena istrinya marah akibat suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkan asal-usul istrinya yang ternyata berasal dari siluman ikan. Kemudian Pulau Samosir itu adalah anak dari laki-laki dan perempuan itu yang menjadi pulau sendiri di tengah banjir. Atau kita mendengar juga cerita-cerita dari luar negeri, misalkan bagaimana petir itu terjadi. Petir itu terjadi karena ada dewa namanya Thor yang di atas langit memukulkan palunya, dan cahayanya itulah yang menjadi petir. Begitu. Nah, itu adalah penjelasan yang mitos. Tapi pada tahun 600 sebelum Masehi ini sudah ada upaya dari masyarakat Yunani kuno di situ untuk mulai mengubah cara pandang manusia terhadap alam. Ya. Semuanya tidak lagi dipandang sebagai kekuatan yang supranatural, tetapi sebagai fenomena alam yang bisa dijelaskan dengan penjelasan yang masuk akal, yang runtut, yang bertahap, yang sistematis. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya salah satu filsuf itu menjelaskan bahwa asal-usul alam semesta ini dimulai dari atau terdiri dari air. Ya. Bagaimana dia menjelaskan? Dia menjelaskan bahwa segala apa yang kita lihat sekeliling kita itu merupakan proses perubahan bentuk air, gitu ya. Ada sungai, sumur, ada laut, ada danau, kemudian air itu menguap menjadi awan. Awan itu adalah air yang mengeras, gitu ya. Uap air yang mengeras. Kemudian dia terjun lagi ke bumi menjadi air hujan. Gitu ya. Kita juga melihat semua makhluk hidup itu ada darahnya. Darah itu juga merupakan air, gitu ya, merupakan elemen cair. Kemudian bumi ini 70% adalah air, gitu ya. Dan makhluk hidup semuanya tidak dapat hidup kecuali dengan mengkonsumsi air, gitu ya, membutuhkan air. Maka orang ini menyimpulkan bahwa asal usul alam semesta ini, dasar dari alam semesta ini, the arche, mereka menyebutnya arche, itu adalah air, gitu ya. Nah, di sini kita melihat ya, meskipun mungkin kita tidak sependapat dengan pandangannya tentang asal usul alam semesta, ya, kita bisa melihat ada argumentasi yang tersusun dengan bukti. Nah, buktinya apa? Berdasarkan pengamatan indera dan disusun berargumen dengan setiap pernyataan yang memiliki dasar dan kuat begitu. Nah, sejak saat itu filsafat berkembang menjadi suatu penelusuran yang logis, rasional terhadap segala sesuatu. Ya. Dan pada mulanya
Filsafat juga adalah induk atau ibu dari pengetahuan. Pada masa itu pengetahuan itu masih tergabung dalam satu kerangka filosofis ya, satu kerangka filsafat. Fisika masuk di situ. Kemudian biologi, botani, sastra, politik, ekonomi. Makanya kenapa dalam setiap ilmu rata-rata ada pembahasan filosofisnya. Ya karena semua itu ternyata sudah dibahas sama para filsuf-filsuf utama. Misalkan Aristoteles terutama ya. Ada Plato ya. Seperti itu. Pitagoras, matematika. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada argumentasi logisnya. Kita kalau kita sebut salah satu mitos, misalkan mitos tentang gerhana ya. Gerhana itu kenapa bisa terjadi? Karena ada satu naga atau satu dewa yang memakan memakan matahari gitu ya. Kemudian orang-orang perlu membunyikan kentongan supaya Batara itu atau naga itu mengeluarkan mataharinya. Kemudian kalau ini kita teliti dengan argumentasi logis, nah naga ini atau Batara ini sebenarnya hidup di mana? Kenapa tidak kelihatan ketika dia mencaplok matahari sebelumnya? Apakah dia tidak kepanasan ketika mencaplok matahari seperti itu? Selanjutnya ketika pergi bagaimana prosesnya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada mitos ini. Misalkan juga bagaimana orang kok bisa jadi pulau? Perahu bisa jadi pulau. Nah, kalian perlu mencamkan ini ya, satu hal penting ya. Sebenarnya penjelasan-penjelasan mitos itu diungkapkan dalam bahasa yang sastrawi, gitu ya. Cerita yang dibuat menarik gitu ya. Tetapi pada hakikatnya tujuannya bukanlah untuk menjelaskan sesuatu, tetapi untuk mengajarkan nilai, untuk mengajarkan etika. Misalkan dalam cerita Danau Toba. Danau Toba itu ceritanya adalah suaminya melanggar janji. Jadi itu adalah pelajaran etika, jangan sampai kita melanggar sumpah, karena konsekuensinya besar. Kemudian juga misalkan dalam Roro Jonggrang, Candi Prambanan, yang dia dikutuk menjadi candi, itu juga ajaran etika kan, bahwa kita harus fair, harus berpegang teguh kepada janji yang sudah dibuat. Nah, jangan curang, ya, seperti itu. Jadi penjelasan-penjelasan mitos itu pada dasarnya bukan ditujukan untuk menjelaskan sesuatu secara rasional, tetapi merupakan cerita-cerita yang mengajarkan nilai-nilai etika tertentu. Ya, berbeda sama penjelasan ilmu pengetahuan. Nah, saya lanjutkan. Ciri-ciri pemikiran filsafat, dia merupakan kerangka konseptual, ya. Dia adalah dasar-dasar pemikirannya dan harus bersifat koheren, ya. Koheren itu berkesinambungan satu sama lain, bagian-bagiannya saling berhubungan, membentuk satu kesatuan logis. Tadi contohnya penjelasan tentang alam semesta ini, dia menjelaskan fenomena hujan, ya. Dia menjelaskan fenomena geografis bumi yang terdiri dari mayoritas dari air. Dia menjelaskan struktur anatomi manusia, ya, yang terdiri dari mayoritas air juga. Dia menjelaskan tentang menjelaskan tentang kebutuhan manusia terhadap air. Nah, jadi penalaran-penalaran seperti itu, ya, meskipun belum tentu benar, tapi itu menyeluruh, ya, berhubungan satu sama lain. Kemudian dia juga dapat dikembangkan untuk mengembangkan pengetahuan. Misalkan konsepnya tadi tentang
hujan, ya, tentang air yang menguap menjadi awan kemudian jadi hujan. Nah, itu kan dasar bagi ilmu fisika untuk menjelaskan fenomena hujan. Dia menjelaskan tentang struktur tubuh manusia. Itu merupakan dasar bagi kedokteran. Ya. Dia menjelaskan geografi bumi. Itu menjadi dasar geografi. Ya. Jadi meskipun belum tentu benar 100% dan mungkin sekarang ditemukan kesalahannya, tapi itu membuka ruang bagi pembahasan secara rasional, gitu ya, di setiap disiplin ilmu. Ya, ya, itu poinnya di situ, rasional artinya suatu pernyataan itu ada argumentasinya, ada dasarnya, dan runtut. Ya. Kemudian bersifat menyeluruh, ya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, semuanya berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Dan menjadi pandangan dunia, ya. Pandangan filsafat itu menjadi kacamata, ya. Kacamata untuk melihat dunia. Anggaplah ada seorang komunis dan seorang liberal, gitu ya. Dia akan melihat sesuatu secara berbeda. Gitu ya. Kenapa berbeda? Ya karena pandangan filsafatnya itu menjadi pengarah dari pandangan dia. Ibaratnya setiap orang dikasih kacamata yang berbeda. Satu dikasih kacamata plus, satu dikasih kacamata minus. Nah, kacamata adalah struktur atau kerangka filsafat. Dengan kacamata berbeda, dia akan melihat realitas secara berbeda pula. Itu maksudnya menjadi pandangan dunia atau Weltanschauung. Gitu ya. Maka sekarang muncul juga istilah pandangan dunia Islam. Bagaimana sih Islam seharusnya melihat dunia ini? Dikaitkan dengan konsep tauhid, konsep nubuwah, konsep wahyu, segala macam. Ya, ya misalkan pandangan sekuler itu melihat realitas hanya dari aspek material saja. Ya. Segalanya harus yang terukur. Maka mereka tidak menerima tentang fenomena-fenomena kesurupan, tidak menerima adanya makhluk selain manusia karena tidak terlihat, gitu ya. Itu karena pandangan filosofisnya adalah materialis, gitu ya. Berbeda dengan Islam yang menerima juga eksistensi yang goib. Nah, kemudian secara umum filsafat itu dibagi menjadi 3 cabang, ya. Pembahasan tentang keberadaan, pembahasan tentang pengetahuan, pembahasan tentang nilai. Ya. Nah, pada loginya itu, ya. Kalau kita lihat misalkan biologi itu pembahasan tentang bios, tentang makhluk hidup dengan cara yang logis, rasional. Ya. Sosiologi, pembahasan tentang masyarakat secara logos, secara rasional. Ya. Apalagi. Kemudian, nah, ontologi itu pembahasan tentang ontis, tentang yang ada dengan perspektif yang rasional. Epistemologi, pembahasan tentang episteme, tentang ilmu pengetahuan dari sudut pandang yang rasional, yang logis. Nah, aksiologi, pembahasan tentang nilai dari sudut pandang rasional, logis tadi. Ya. Apa itu penjelasan lebih lanjut? Kita akan masuk ke situ, ya. Nah, ontologi disebut juga dengan metafisika. Tapi kalau sekarang itu orang menganggap metafisika itu supernatural, kemudian perdukungan paranormal, maka sebenarnya metafisika secara ontologi, secara fisika, secara filsafat tidak seperti itu. Ya. Metafisika itu something beyond physics, ya. What exists beyond physics, sesuatu yang di luar fisik yang bisa dinalar dengan indera. Nah, ini bisa saja mencakup hal-hal seperti tadi, ya, seperti goibiat, ya, dalam agama al-goibiat gitu. Dan dalam hal ini orang-orang paranormal itu masuk ke situ, tetapi pembahasannya tidak logis, ya, tidak masuk akal. Tapi bisa juga pembahasan tentang ontologi ini membahas tentang hal-hal yang abstrak tadi. Apa sih dasar utama dari alam semesta ini?
Ada yang menjawab alam semesta ini sebenarnya semuanya adalah materi. Ya. Ada yang menjawab bahwa tidak, alam semesta ini pada dasarnya adalah ilusi. Ada yang bilang alam semesta ini adalah kumpulan dua hal. Ada yang bersifat spiritual, ada yang bersifat material. Misalkan dalam Islam ada teori qabdatun min tinil ard wa nafkhatun min ruhillah. Segenggam tanah dan tiupan ruh dari Tuhan. Gitu ya. Jadi itulah pembahasan-pembahasan yang mendasar tentang alam semesta ini. Ya. Apa itu substansi? Kalian akan sering menemukan ini. Substansi, esensi, ya, eksistensi. Itu adalah pembahasan-pembahasan yang filosofis. Nah, substansi itu inti dari sesuatu yang berada di diri itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian esensi itu adalah abstraksi, adalah apa namanya konsep tentang sesuatu itu. Jadi itu adalah pembahasan ontologi, metafisika, pembahasan tentang keberadaan. Gitu ya. Mungkin sekarang belum kalian temukan itu secara real dalam pembahasan perkuliahan, tetapi nanti ketika studi lebih lanjut di S2 atau S3 buat teman-teman yang pengen lanjut perkuliahan gitu, akan menemukan pembahasan tentang ontologi ini. Gitu ya. Misalkan bahwa manusia itu apakah dia pusat alam semesta gitu ya, antroposentris, atau manusia itu di sini sebagai wakil dari Tuhan, khalifah, maka jadi teosentris. Nah, itu pembahasan tentang ontologi gitu ya. Manusia dalam ekonomi sebagai makhluk yang rasional, atau dalam politik sebagai homo homini lupus gitu ya. Makhluk yang saling buas terhadap yang lain ya. Itu pembahasan ontologi. Nanti kalian akan temukan seiring dengan pembelajaran yang akan terus bertambah ya. Nah, kemudian epistemologi. Episteme itu pengetahuan, logos itu perkataan, pikiran atau ilmu. Jadi ilmu yang rasional tentang pengetahuan. Yaitu kajian tentang dasar-dasar teoritis pengetahuan. Bagaimana kita bisa tahu? Ya, apakah karena indera kita atau karena akal kita? Ya. Ya. Sebagian mengatakan manusia tahu dengan indera, karena kita melihat, kita mendengar, kita membaca juga indera itu. Membaca, kemudian mengecap, meraba, makanya ada laboratorium, ada observasi galaksi, ada laboratorium kimia, karena semuanya diketahui lihat indera. Nah, sedangkan menurut yang lain, menurut rasionalisme, bukan indera, tapi akal. Karena akal itu yang menjadi dasar, yang memungkinkan pengetahuan lewat indera. Ya. Apa yang dibaca indera itu tidak akan bisa difahami kecuali dengan bantuan kerangka-kerangka di otak. Ya. Karena ada orang yang sama-sama inderanya lengkap, ternyata pengetahuannya berbeda. Ya. Gimana kok bisa beda? Ya karena otaknya beda. Kalau semua berdasarkan indera saja, kenapa hewan sama manusia beda? Padahal sama-sama punya indera. Ya, itu menunjukkan menurut rasionalisme bahwa ada peran, ada fungsi otak, ada fungsi akal, yang itu kadang-kadang tempatnya disebut di otak, ada yang menyebut di hati, ada yang menyebut di jantung. Ya. Oke. Itu adalah pertanyaan tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan empirisis, pengetahuan tentang rasionalis, dan sebagainya. Nah, kita ini judulnya adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu artinya itu epistemologi. Kita membahas tentang ilmu dari sudut pandang yang filosofis, yang rasional, logis, mendasar, menyeluruh, ya, mendalam. Kalau aksiologi bagaimana? Kalau aksiologi itu membahas tentang nilai. Apa sih nilai itu? Nilai itu kan kriteria. Kriteria sesuatu itu dinilai baik atau buruk.
Kemudian benar atau salah itu adalah nilai, ya. Suatu dinilai benar atau salah, indah atau jelek, gitu ya, bagus atau buruk, gitu ya, baik buruk, ya, indah atau tidak, itu adalah nilai. Ya. Makanya nanti dibagi lagi menjadi etika, pembahasan tentang moralitas, dan ada yang etika, estetika. Estetika itu pada kajian filsafat adalah pembahasan tentang keindahan seni, gitu ya. Nah, contohnya indah itu apa sih? Apakah indah itu yang menyenangkan indera atau indah itu yang berguna? Ya, misalkan kalau kalian adalah pelukis, misalnya ada berbagai macam aliran, ada impresionis, ada surrealis, ada realisme magis, ya, ekspresionis, gitu. Itu sebenarnya mencerminkan keragaman pandang tentang nilai itu sendiri, apa yang dipandang indah. Kenapa kemudian saat ini ada pameran-pameran lukisan yang aneh-aneh? Misalkan pameran lukisan, kok ada yang memamerkan ini apa namanya toilet? Gitu. Indahnya di mana? Ya karena mereka punya konstruk tentang keindahan sendiri. Ya. Juga pandangan tentang misalkan cantik, ganteng, dan buruk rupa itu seperti apa? Kan beda-beda. Itu adalah pandangan-pandangan tentang nilai, gitu ya. Baik teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan? Hidup itu adalah anugerah bagi setiap orang dan tidak bisa diambil alih oleh orang lain dengan alasan apapun, gitu ya. Nah, filsafat membahas tentang hal-hal yang mendasar itu, yang lebih pada kerangka-kerangka konseptual, konsep tentang hidup manusia, ya, konsep tentang tubuh manusia. Nanti konsekuensinya memang ada dampaknya juga pada praksis. Misalkan boleh nggak mayat itu diodaladil, gitu ya, diabrak-abrak untuk keperluan medis. Gitu. Nah, ada yang bilang tidak boleh karena itu adalah manusia. Nah, ada yang bilang boleh demi kepentingan bersama. Apakah kebaikan itu untuk kepentingan semua orang atau kebaikan itu untuk kepentingan mayoritas orang, gitu ya. Kalau untuk mayoritas orang utilitarian, maka boleh menggusur sebagian kampung untuk bangun jalan demi kemajuan daerah itu. Jadi lebih bersifat kerangka teoritis, itu ya, susunan teori-teori, Putri. Meskipun kadang-kadang namanya filsafat itu juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang real dihadapi manusia. Difahami, Putri? Coba. Baik, ada yang lain teman-teman? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Rehan, silakan. Tadi ini membahas sejarah kemunculan filsafat pada 600 sebelum Masehi. Ya. Filsafat ilmu juga membahas apa namanya kayak filsafat pemikiran Indonesia gitu nggak? Tidak, Rehan. Tidak banyak membahas itu yang saya rancang RPS-nya. Maksud kamu sejarah tentang pemikiran di Indonesia begitu? Iya, maksudnya jangan bingung tuh kayak ciri-ciri pemikiran filsafat tuh dia pemikiran filsafat Indonesia apa Barat atau Yunani kuno kan, karena kan dari 600 sebelum Masehi pasti kan banyak juga orang yang udah berfilsafat mungkin ya. Itu juga. Baik, terima kasih Rehan. Memang itu adalah salah satu pertanyaan keberatan yang diajukan pada filsafat secara umum ya. Tapi kalau filsafat secara umum ya jelas filsafat secara umum adalah tradisi pemikiran dari Yunani, gitu. Dari Yunani kemudian berkembang banyak di Barat, sempat berkembang di Islam dalam abad kejayaan Islam, kemudian berkembang lagi di Barat. Nah, mungkin yang diajukan sama Rehan itu kenapa kok dari Yunani? Padahal
pada tahun-tahun itu orang-orang itu tentu mikir ya, karena orang itu kan punya akal ya, setiap orang. Kalau semua orang itu punya akal, kenapa dia tumbuh dan besar di Yunani saja? Kenapa nggak orang Indonesia? Kenapa nggak orang Amerika? Kenapa nggak orang Mesir? Gitu ya, orang Arab? Oke, jadi begini, Rehan, perkembangan filsafat memang ditelusuri dari tradisi Yunani, karena itulah bukti atau dokumen-dokumen atau rekaman-rekaman sejarah yang mencatat adanya perubahan pola berpikir manusia, gitu ya. Sebelum itu mungkin saja ada ya, tetapi tidak terlacak dalam catatan sejarah, gitu ya. Mungkin saja di Mesir sudah ada pemikiran semacam itu. Buktinya mereka bisa bikin piramid, gitu ya. Kemudian di Indonesia ada, atau di Meksiko ada suku Maya. Tetapi dari rekaman, ya, dari dokumen yang bisa terlacak oleh sejarah, itu tidak menunjukkan karakter-karakter pemikiran yang rasional, gitu ya. Mungkin saja musnah karena bencana alam, gitu ya. Mungkin saja mereka tidak punya tradisi menulis, gitu ya. Mungkin saja belum ditemukan belum ditemukan pulpen atau tinta, gitu ya. Jadi memang kalau dalam studi sejarah ditemukan corak-corak pemikiran yang logis, rasional itu dari Yunani, gitu ya. Oke, kalau kita bisa membuktikan, misalkan, dan ini terus berkembang ya, bukan berarti selesai sampai sini. Kalau ada penelitian misalkan nanti di Borobudur, oh ada prasasti yang menunjukkan satu kitab ya, di mana itu ada argumentasi yang rasional. Bisa saja kemudian bukti itu menjadi bukti bahwa peradaban Nusantara adalah peradaban yang mendahului Yunani dalam hal pemikiran filsafat. Tapi sampai sekarang kan belum terbukti. Ya, seperti itu. Itu Rehan. Jadi syaratnya atau batasannya, koridornya adalah catatan sejarah tentang pemikiran manusia itu. Yang terekam baru dari Yunani yang ada buktinya. Gitu Rehan. Ya. Masih ada yang lain teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya ingin mencoba merefleksikan ya. Jadi menurut teman-teman, manfaat filsafat itu apa sih? Selalu berpikir, Pak, untuk menjadi orang yang berrasionalis. Selalu berpikir untuk menjadi orang yang rasionalis. Oke, boleh. Terima kasih Jabat. Lalu ini, Pak, yang bagus. Ya, Ikhwan. Kita selalu haus akan ilmu, jadi sesuatu pandangan yang harus didasari oleh dasar dan fakta-fakta yang ada. Ya, haus akan ilmu, segala sesuatu harus ada dasarnya. Ya. Itu bisa disebut juga kritis. Terima kasih Ikhwan. Jadi kita menjadi kritis atas sesuatu, nggak bisa mentah-mentah menerima pendapat, informasi dari orang lain tanpa mempertanyakan alasannya, gitu kan? Oke, terima kasih, ya Ikhwan. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, Putri. Agar kita selalu berpikir logis. Agar kita selalu berpikir logis. Oke, boleh juga. Hai, Pak. Viva? Ya, Viva? Membantu kita memahami bahwa sesuatu itu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Wah, ini filosofis sekali ya. Bantu kita memahami bahwa segala sesuatu itu tidak seperti apa yang nampak. Ya, kadang-kadang sesuatu itu berbeda dari apa yang kelihatannya. Ada lihat di IG itu para selebgram, ya, pada rapi-rapi, kaya-kaya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Padahal sebenarnya pakai tim, pakai filter,
pakai editan. Ya, oke. Jadi dengan berpikir kritis kita bisa lebih hati-hati ya. Nah, kemarin saya baca buku tentang filsafat etika ya, Stoa, itu menjelaskan tentang relevansi filsafat dengan kehidupan sekarang. Apa sih gunanya filsafat? Ya, kehidupan yang sudah sangat maju teknologi ini. Salah satunya dalam buku itu sebutkan filsafat itu membantu kita untuk lebih tenang ya, tidak mudah terintimidasi sama hal-hal yang artifisial. Ya. Dan sekarang kan banyak orang ada informasi, wow, ayo ini kafir, ini sesat, ini berbahaya. Ya. Jangan sampai anak kalian dikasih misalkan mengatakan jangan karena akan tumbuh jadi anak yang keras kepala, atau khasiat minum jeruk setiap pagi mencegah kanker, mencegah ini. Kemudian habis itu besoknya langsung rajin minum jeruk. Ini banyak sekali informasi yang masuk ya. Tapi informasi itu belum tentu menggambarkan ilmu yang pas. Nah, dengan memiliki sikap yang hati-hati, tidak gampang terpengaruh, dan mempertanyakan alasannya, nah, kita bisa menjadi lebih bijak dan lebih santai, lebih slow dalam menghadapi dunia saat ini. Ya. Oke, kurang lebih jawaban teman-teman mirip dengan apa yang dicatat dalam PPT ini ya. Jadi kegunaan filsafat itu agar memahami realitas secara mendalam tadi, agar tidak melihat sesuatu berdasarkan penampakannya saja. Lihat lebih dalam lagi, berpikir lebih dalam lagi, ya, lebih mendasar lagi. Kemudian agar pikiran kita tertata. Ya. Saya menemukan di awal-awal ya teman-teman sebenarnya paham, tapi kenapa nggak bisa mengungkapkan? Apa hambatannya? Ya karena kalian belum terbiasa mengungkapkan sesuatu secara sistematis. Karena pikiran kalian belum terstruktur. Gitu ya. Nah dengan belajar filsafat, kita belajar pelan-pelan ya, tidak instan ya. Makanya kalian lihat bahwa orang-orang yang sekolah, kenapa orang sekolah itu dianggap pinter? Salah satunya karena dia bisa ngomong ya, bisa berbicara dengan sistematis, terstruktur, dan masuk akal. Nah, itulah salah satu tujuan dari belajar filsafat. Maka dalam kesempatan ini, kuliah ini selama 4 tahun ini, terutama ketika kalian S1, itu latihanlah. Jangan malu untuk ngomong. Jangan malu untuk berpendapat. Jangan malu untuk bertanya. Karena itu sekaligus latihan di situ. Jangan sampai sama kuliah 4 tahun kalian cuma on cam atau off cam, diam aja. Nanti selesai kuliah, kalian mungkin butuh latihan lagi, ikut kursus public speaking. Padahal kuliah itu sangat cukup sekali sebenarnya kalau kalian rajin bertanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga untuk kepentingan akademik ya. Akademik itu kalian S2, S3 itu ada mata kuliah filsafat juga. Bahkan doktoral yang namanya disertasi itu kajiannya harus filosofis. Jadi kalau kalian pengen jadi dosen, pengen jadi profesor, jadi praktisi, jadi menteri, gitu ya, pengen sampai S3, pasti kalian akan ketemu filsafat sekarang atau nanti. Makanya lebih baik belajar pelan-pelan dari sekarang, karena nanti juga kalian akan bertemu itu. Dan nanti akan lebih mudah belajarnya. Terakhir, menurut Ahmad Tafsir, agar menjadi warga negara yang baik. Ya, kenapa? Karena jadi warga negara yang baik itu berhubungan dengan orang lain. Dan berhubungan dengan orang lain itu artinya memerlukan kemampuan kita untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan secara masuk akal, dan melihat permasalahan masyarakat dengan benar mendalam, tidak asal-asalan. Bahkan ada fenomena nih, kalian adalah mahasiswa ekonomi, ada fenomena daerah yang banyak kriminalnya, banyak mabuk-mabukan. Kalau pakai dalil agama saja, oh, ayo kita serang desa itu. Ya. Padahal kan kalau dilihat secara ilmu ekonomi, itu ada banyak dimensinya. Ada masalah kemiskinan, ya, ada tingkat pendidikan. Maka untuk mengurangi kriminalitas di daerah itu dengan cara yang rasional adalah dengan memberikan pendidikan, beasiswa, atau mendirikan masjid untuk memberikan penyuluhan keagamaan,
membuka lapangan pekerjaan itu adalah solusi yang mendalam daripada cuma sekedar teriak-teriak bahwa Homer itu haram, misalnya seperti itu. Jadi ada banyak sekali dimensi yang bisa dipelajari, dipikirkan dengan bantuan pikiran yang terstruktur dari pembelajaran filsafat itu. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan?